Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang budiman, bahwa kita adalah manusia yang dicirikan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang berdasarkan hidup ini dengan fitrahnya. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang Allah tetapkan untuk manusia. Artinya bahwa kita membutuhkan kasih sayang. Artinya bahwa kita membutuhkan petunjuk. Artinya bahwa kita membutuhkan saling rasa gotong royong dan lain sebagainya. Dan ada hal yang paling penting adalah bagaimana sesungguhnya hidup kita ini adalah mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Kita melaksanakan kehidupan ini dengan selamat. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa membangun bumi ini, di mana bumi ini adalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita makmurkan. Dan kemudian kita ini adalah hambanya, hamba Allah Subhanahu wa taala, tugasnya adalah untuk beribadah. Jadi sesungguhnya manusia mempunyai dua tugas. Pertama adalah menjadi Khalifatullah fil ardi, menjadi khalifah Allah di muka bumi ini, memakmurkan bumi ini. Dan yang kedua, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq, sang pencipta alam semesta ini. Kemudian bagaimana untuk melaksanakannya? Maka Allah turunkan risalahnya, Allah turunkan hidayah petunjuknya, yaitu yang disampaikan oleh para nabinya dan rasulnya. Dan kemudian Rasul atau Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana pentingnya kita menjadi umatnya, melaksanakan atau mengetahui apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian kita laksanakan. Untuk apa? Supaya kita sesuai dengan tugas kita itu tadi. Yang pertama menjadi khalifah, dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa beribadah kepadanya dengan sebenarnya. Saudaraku yang budiman, kemudian kita mungkin sudah tahu bagaimana ajaran Islam ini, ya, yang kita dapatkan dari Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Tapi pada saat ini kita ambil hikmah pentingnya, yaitu bagaimana sesungguhnya Rasulullah diutus itu adalah pertama untuk membentuk pribadi Muslim, yang kedua adalah membentuk keluarga Muslim, dan yang ketiga adalah membentuk masyarakat Muslim, serta yang keempat adalah menjadi contoh tauladan bagi seluruh alam. Dan itu adalah bagaimana kita pertama-tama menjadi dasar kita sebagai pribadi adalah menjadi orang yang mempunyai akhlakul karimah. Dan Rasulullah adalah orang yang paling baik budi pekertinya, sebagaimana dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad berada dalam akhlak yang paling agung. Nah, inilah sesungguhnya kebutuhan manusia. Kalau manusia itu kemudian akhlaknya baik, perilakunya baik, maka itu sudah menjadi suatu solusi yang pertama, ya, solusi yang mendasar. Sebab apa? Problematika sekarang ini yang kita rasakan adalah karena problematika akhlak, perilaku, tingkah laku manusia. Kalau tingkah laku manusia melenceng, maka itulah kemudian menjadi masalah. Namun apabila perilaku lurus, maka sepertinya kita ini hidup sejalan, ya, seiring dengan alam semesta ini. Alam semesta ini bagaimana kita perhatikan, bumi berputar, ya, pada porosnya, ya, matahari, ya, dan planet-planet lain ini tiap hari berputar demikian, itu karena menjalankan tugasnya. Dan itulah seperti pada diri kita manusia. Kalau kemudian kita laksanakan ajaran Islam, meniru Rasulullah SAW itu, maka kemudian kita ini akan berjalan, ya, seiring dengan alam semesta ini. Nah, itulah yang dikehendaki. Dan yang kemudian yang kedua adalah bagaimana setelah pribadi-pribadi yang ada, pribadi-pribadi Muslim itu, yang kedua adalah bagaimana membentuk keluarga yang Islami. Dan apa tujuannya keluarga yang Islami itu? Artinya memang fitrah, ya, seorang laki-laki
tertarik pada perempuan, dan itu menjadi fitrahnya sebagaimana Allah ciptakan Adam dan Hawa. Dan itulah kemudian menjadi rumah tangga. Rumah tangga itu kemudian melahirkan keturunan yang soleh dan soleha, yang akan menjadi pelanjut orang tuanya. Nah itulah, jadi bumi ini terus ya berputar dan juga terus sesuai beriringan dengan zamannya, kemudian muncul generasi-generasi juga yang senantiasa menjalankan tugasnya itu sebagai khalifatullah fil ardi, dan dia juga adalah sebagai hamba-hamba Allah, Abdullah ya. Nah inilah sesuatu yang pokok-pokok yang penting yang harus kita renungkan, jangan sampai kemudian kita lupa. Dan yang ketiga adalah dengan rumah tangga itu ya berdampingan satu dengan yang lainnya, hidupnya dipraktekkan ajaran Islam ini, saling tolong menolong ya, ingatlah tetangga ya, saling gotong royong. Itulah kemudian timbul masyarakat yang benar-benar masyarakat yang aman dan damai, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman di bawah lindungan Rabb, Tuhan yang Maha Pengampun. Alangkah indahnya. Coba kita renungkan saudaraku yang budiman, dari pribadi yang berakhlakul karimah, rumah tangga yang aman, tentram, damai, dan masyarakat yang saling tolong menolong, saling bantu membantu di dalam melaksanakan kehidupannya. Dan itulah yang kemudian menjadi cikal bakal, itulah menjadi contoh, dan inilah sebuah ajakan seruan kepada seluruh manusia untuk melaksanakan ajaran Allah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Tuhanmu, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan orang menciptakan orang-orang sebelum kamu ya, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa adalah orang-orang yang ditolong oleh Allah SWT, diberikan jalan keluar, diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, dan di akhirat nanti dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan kehidupan kita adalah kehidupan yang senantiasa terwarnai dengan iman dan takwa. Kita jalankan ajaran Islam ini, kita laksanakan dari step by step tadi, dari pribadi muslim, dari keluarga muslim, dari masyarakat muslim yang melaksanakan ajaran Allah, maka insya Allah inilah yang kita harapkan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan di akhirat adalah mendapatkan kehidupan yang hasanah. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kehidupan dunia ini yang hasanah, yang baik ya Allah, yang aman, tentram, bahagia, dan wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kehidupan kami di akhirat nanti yang hasanah, yaitu dimasukkan ke dalam surganya, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Saudaraku yang budiman, kemudian dari masyarakat ini adalah akan menjadi contoh. Maka yang keempat adalah bahwa bisa menjadikan orang-orang yang melihat pribadi-pribadi keluarga Islami, kemudian masyarakat itu yang saling gotong royong, saling bantu-membantu, kuat ya di dalam persaudaraannya, maka akan melahirkan suatu simpati, akan melahirkan suatu pemandangan yang bagus bagi masyarakat yang lainnya. Sehingga orang-orang yang belum terketuk hatinya, mudah-mudahan kemudian terbuka hatinya, menyaksikan ajaran Allah SWT, menyaksikan bagaimana agamanya dipraktikkan dalam kesehariannya, yang mendatangkan ketentraman, keamanan dalam kehidupannya. Dan inilah mudah-mudahan menjadi contoh hati-hati yang kemudian terbuka untuk masuki ajaran Islam. Dan itu semuanya perlu suatu perjuangan. Memang kita tidak mudah, karena setiap pribadi juga ada satu godaan, suatu tarikan-tarikan. Manusia ada tarikan ke positif dan ada tarikan ke negatif. Sesungguhnya Islam ini adalah bagaimana mengingatkan supaya senantiasa berada di jalan yang lurus, dari jalan yang Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berpihak kepada kebenaran dan waspada terhadap segala perbuatan dosa, bahkan selalu waspada jangan sampai terperosok dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar atau bahkan perbuatan jahat. Ya itu. Jadi suatu pribadi-pribadi yang kemudian menjadi masyarakat ya, menjadi contoh yang lain, mudah-mudahan hati yang terbuka sebagaimana di dalam perjuangan Rasulullah SAW, sehingga kaum muslimin begitu semakin hari semakin banyak,
Bahkan dulunya kota Mekah memusuhi Islam terbuka karena sudah menyaksikan kebenarannya ini yang diperjuangkan oleh kaum muslimin dengan kokoh, bahkan dibela dengan jiwa dan raganya, karena ini adalah merupakan satu kebenaran. Maka dari itu kita bersama-sama mengambil suatu hikmah ini untuk kita jadikan dalam kehidupan kita pribadi, keluarga, dan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat. Ada yang bisa kita bawa hikmah dan ilmunya, dan mudah-mudahan kita bersama-sama saling ta'awun, tolong-menolong di dalam takwa dan kebenaran. Dan mudah-mudahan kita diberikan pertolongan oleh Allah SWT, keluar dari musibah dan diberikan pertolongan. Mudah-mudahan kita hidup dengan normal dan secara baik-baik, kembali kepada aktivitas semula untuk melaksanakan tugas-tugas kita tadi, menjadi khalifah fil ard dan menjadi hamba Allah yang melaksanakan ajarannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.